Sengkuni saja tidak sekejam pemimpin di Indonesia. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Siapakah sosok Sengkuni yang disebutkan oleh Cak Nun ini? Sengkuni atau dalam bahasa Sanskerta dikenal sebagai Syakuni, merupakan putra Raja Subala dari kerajaan Gandhara. Dia adalah adik kandung Dewi Gandhari yang kemudian menjadi istri Raja Dhritarashtra dari Hastinapura. Dalam pewayangan Jawa, Sengkuni dikenal pula dengan nama Haryasuman. Semasa muda, Sengkuni digambarkan sebagai seorang pangeran yang tampan, cerdas, pandai berbicara, dan memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki masa depan yang cerah sebagai penerus kerajaan Gandhara. Namun kehidupannya berubah ketika adiknya Dewi Gandhari dinikahkan dengan Dhritarashtra yang terlahir buta. Bagi Sengkuni, pernikahan itu bukanlah sebuah kehormatan, melainkan penghinaan terhadap keluarga Gandhara. Sengkuni merasa adiknya dipaksa mengorbankan kebahagiaannya demi kepentingan kerajaan Hastinapura. Peristiwa itulah yang menjadi awal mula luka dalam hati Sengkuni. Luka yang seharusnya dapat disembuhkan justru berubah menjadi dendam yang terus membesar. Banyak orang mengenal Sengkuni sebagai tokoh licik, namun sedikit yang memahami bahwa kelicikan itu lahir dari penderitaan yang dipeliharanya sendiri. Karena tidak dapat menerima perlakuan terhadap adiknya, Sengkuni memilih menetap di Hastinapura. Dia meninggalkan kerajaannya sendiri dan mengabdikan seluruh hidupnya demi membela keluarga Gandhari, terutama 100 putra Kurawa. Sejak saat itu, hidupnya tidak lagi dipenuhi cita-cita sebagai seorang pangeran. Dia tidak membangun negerinya, tidak mengejar kejayaan pribadi, dan tidak mencari kedamaian. Seluruh hidupnya hanya dipenuhi satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada Pandawa dan memastikan Kurawa menjadi penguasa Hastinapura. Dalam pewayangan Jawa, diceritakan pula bahwa Haryasuman pernah memfitnah Arya Gandamana demi memperoleh jabatan Patih Hastinapura. Fitnah itu akhirnya terbongkar. Gandamana menghajarnya hingga wajahnya rusak dan tubuhnya menjadi cacat. Sejak saat itulah dia dikenal dengan nama Sengkuni. Perubahan fisik tersebut menjadi simbol perubahan batinnya. Sengkuni kehilangan ketampanan, kehormatan, dan identitas sebagai seorang kesatria. Namun bukannya bertobat, Sengkuni justru semakin tenggelam dalam tipu daya dan kebencian. Penderitaan terbesar Sengkuni sebenarnya bukanlah wajahnya yang rusak, melainkan hatinya yang tidak pernah lagi mengenal ketenangan. Sengkuni menjadi tawanan dendam yang dipelihara sendiri. Sebagai penasihat utama Duryodhana, Sengkuni mulai menyusun berbagai siasat untuk menyingkirkan Pandawa. Rencana besarnya dimulai dengan membangun Balai Sigala-gala, sebuah istana yang dibuat dari bahan-bahan mudah terbakar. Tujuannya adalah membakar Pandawa dan Dewi Kunti hidup-hidup. Namun berkat peringatan Widura dan terowongan rahasia yang telah dipersiapkan, Pandawa berhasil meloloskan diri. Gagal dengan rencana itu, Sengkuni mencari cara lain. Sengkuni mengetahui bahwa Yudhistira memiliki kelemahan, yaitu tidak pernah menolak ajakan bermain dadu. Melalui permainan dadu yang telah diatur sedemikian rupa, Sengkuni berhasil membuat Yudhistira kehilangan seluruh hartanya, kerajaan Indraprastha, saudara-saudaranya, bahkan mempertaruhkan Dewi Drupadi. Penghinaan terhadap Drupadi di Balairung Hastinapura menjadi titik balik yang membuat permusuhan kedua keluarga tidak lagi dapat didamaikan. Setelah itu Pandawa harus menjalani pengasingan selama 13 tahun. Selama masa itulah Duryodhana semakin percaya kepada pamannya. Hampir setiap keputusan penting selalu berasal dari nasihat Sengkuni.
Kecerdasan Sengkuni memang luar biasa. Namun sayangnya, seluruh kecerdasannya digunakan untuk menghasut, memecah belah, dan memperbesar kebencian. Ketika perang Bharatayuddha akhirnya pecah, Sengkuni tetap berada di pihak Kurawa. Dia yakin seluruh rencananya akan membawa kemenangan bagi Duryodhana. Namun kenyataan berkata lain. Sedikit demi sedikit semua orang yang selama ini diperjuangkan gugur di medan perang. Bhisma tumbang, Drona gugur, Karna tewas, Dursasana meninggal, dan satu persatu para Kurawa binasa. Sengkuni harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehancuran keluarga yang selama puluhan tahun dia bela. Dalam Mahabharata versi India, Sengkuni akhirnya dibunuh oleh Sahadewa, Pandawa termuda, sebagai balasan atas semua tipu dayanya. Sementara dalam pewayangan Jawa, kisahnya lebih dramatis. Karena tubuhnya kebal akibat minyak tala, Bimasena harus mencari kelemahannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui titik lemahnya, Bima menggunakan kuku Pancanaka untuk mengalahkan Sengkuni dan mengakhiri hidupnya. Dengan kematiannya, berakhirlah perjalanan seorang tokoh yang sepanjang hidupnya dipenuhi tipu muslihat. Namun sesungguhnya, Sengkuni telah kalah jauh sebelum dia meninggal. Sejak memilih hidup untuk membalas dendam, Sengkuni telah kehilangan kedamaian dalam dirinya. Demikianlah kisah hidup Sengkuni. Ia dikenang sebagai tokoh yang licik, penuh tipu daya, dan menjadi penyebab pecahnya perang Bharatayuddha. Namun di balik semua kejahatannya, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Sengkuni adalah seorang yang hidup dengan luka dan dendam yang terus ia pelihara. Rasa sakit itulah yang perlahan menguasai akal sehatnya hingga ia rela mengorbankan apapun demi membalas dendam. Tentu saja, penderitaan bukanlah alasan untuk berbuat jahat. Mahabharata justru menunjukkan bahwa dendam hanya akan melahirkan kehancuran. Sengkuni berhasil menyeret banyak orang ke dalam penderitaan, tetapi pada akhirnya ia sendiri kehilangan segalanya. Kerajaan yang ia bela hancur, orang-orang yang ia perjuangkan gugur satu persatu, dan ia menutup hidupnya dengan tragis. Dendam tidak pernah memberinya kemenangan, hanya meninggalkan penyesalan dan kehancuran. Disinilah renungan yang disampaikan Cak Nun menjadi sangat relevan. Jika seorang Sengkuni saja memiliki latar belakang penderitaan yang begitu panjang hingga hidupnya dipenuhi kebencian, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan mereka yang diberi kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, jabatan, kekuasaan, bahkan kemudahan dalam hidup, tetapi masih tega menyakiti rakyat, mengambil hak orang lain, atau menggunakan amanah untuk kepentingan diri sendiri? Pertanyaan itu bukan sekadar ditujukan kepada para pemimpin, tetapi kepada setiap diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat Sengkuni, padahal kita tidak pernah mengalami penderitaan yang membentuknya. Jangan sampai kita tega berbuat zalim bukan karena luka, melainkan karena keserakahan. Karena pada akhirnya, Mahabharata mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah Pandawa atau Kurawa, melainkan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Ketika dendam, ambisi, dan keserakahan menguasai hati, seseorang bisa berubah menjadi Sengkuni. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi kejujuran, kasih sayang, dan kebijaksanaan, ia akan mampu menjaga dirinya agar tidak menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Semoga kisah Sengkuni tidak hanya menjadi cerita tentang tokoh pewayangan, tetapi juga menjadi cermin bagi kehidupan kita hari ini, agar ketika diberi amanah, kekuasaan, atau kelebihan apapun, kita memilih menjadi jalan bagi kemaslahatan, bukan menjadi penyebab kehancuran. Kami